Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang termuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamu. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kamu minta akan kuberikan padamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, hal pertama yang kiranya baik kita renungkan, Herodias itu istri dari saudara Herodes, lalu diambil sebagai istri Herodes. Mestinya perempuan itu mengatakan tidak atau jangan, atau kalau terpaksa, ini Yohanes Pembaptis sudah menegur, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Kalau mau dendam itu kan Herodes ya, tetapi diceritakan yang menaruh dendam itu Herodias. Herodias itu yang
menaruh dendam dan mencari kesempatan kapan bisa membunuh Yohanes Pembaptis. Dia yang dibela, tetapi dia justru yang membunuh sang pembelanya. Hal yang kedua, apa yang tersimpan dalam hati Herodes dan Herodias, yaitu dendam karena kata-kata atau teguran yang disampaikan oleh Yohanes. Meskipun dikatakan Herodes berusaha untuk mengamankan Yohanes, tetapi apa yang sudah ada dalam hati sebagai benih-benih perselisihan, pertengkaran itu mencari kesempatan. Mudah-mudahan kita tidak ada yang ada hati pikiran perselisihan ataupun dendam, supaya tidak mencari kesempatan. Dan yang ketiga, perselisihan atau dendam itu Herodias dalam hal ini kelihatannya menang. Buktinya Yohanes dipenggal dengan resmi, perintah dari sang raja. Tetapi akhir dari semua itu adalah bahwa kedua-duanya mengalami kehancuran. Yohanes mati dan Herodias juga tidak mengalami kedamaian dan ketentraman, tetapi dibayang-bayangi oleh kematian Yohanes. Maka baik, sebagaimana ajakan dan nasihat dari surat kepada orang Ibrani, supaya damai sukacita senantiasa menyertai perjalanan hidup kita, kerukunan senantiasa kita bangun, dan kita saling menolong dalam kasih Tuhan. Semoga di Yesus Kristus yang Maha Kudus menjadi pola bagi kehidupan kita, yang membawa serta kita banyak perjuangan tetapi membawa sukacita dan kedamaian. Terpujilah Ia kini dan sepanjang masa.